pagi. Perkenalkan, nama saya Anastasia Erti Laur. Saya mahasiswi STIPA Santu Sirilus Ruteng. Pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama, partai politik. Yang kedua, demokrasi. Dan yang ketiga, HAM. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu partai politik. Pada hakikatnya, partai merupakan organisasi yang terdiri atas sekelompok orang yang memiliki cita-cita, orientasi, kepentingan, serta tujuan yang sama dengan berupaya memperoleh dukungan rakyat dalam rangka menerjemahkan program-program yang telah ditetapkan bersama dengan meraih kekuasaan sehingga dapat mengontrol pemerintah. Partai politik juga dapat diartikan sebagai keniscayaan dalam sebuah sistem demokratis dan merupakan elemen yang sangat sentral dalam demokrasi. Selain dalam hal demokrasi, partai politik juga sebagai wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam menentukan orang yang dapat memimpin mereka dengan baik. Yang kedua, fungsi partai politik di Indonesia. Yang pertama, sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan negara. Yang keempat, sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia. Yang kelima, sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan atau melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Yang ketiga, nama partai politik yang diakui di Indonesia. Yang pertama, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ketua partai Muhaimin Iskandar. Tahun berdiri 21 Mei 1998. Yang kedua, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ketua partai Prabowo Subianto. Tahun berdiri 6 Februari 2008. Yang ketiga, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan. Ketua partai Muhammad Hirfiano. Tahun berdiri 10 Januari 1973. Yang keempat, Partai Golongan Karya atau Partai Golkar. Ketua partai Airlangga Hartarto. Tahun berdiri 25 Oktober 1964. Yang kelima, Partai Nasdem. Ketua partai Surya Paloh. Tahun berdiri 11 November 2021. Yang keenam, Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Partai Garuda. Ketua partai Ahmad Rida Sabana. Tahun berdiri 16 April 2015. Yang ketujuh, Partai Beringin Karya atau Berkarya. Ketua partai Mudi Purwo Pranjono. Tahun berdiri 15 Juli 2015. Yang berikut, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ketua umum Ahmad Saiku. Tahun berdiri 20 Juli 1998. Yang berikut, Persatuan Indonesia atau Perindo. Ketua partai Heritano Sodipjo. Tahun berdiri 8 Oktober 2014. Yang berikut, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Ketua partai Suharso Monoarfa. Tahun berdiri 5 Januari 1973. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian dari demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Maka dapat dikatakan bahwa demokrasi berarti pemerintah rakyat. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai suatu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, hubungan demokrasi dan kebebasan. Demokrasi dan kebebasan adalah dua kata yang memiliki arti yang berbeda.
Namun, demokrasi itu sendiri sangat menonjol atau mengutamakan kebebasan pada masyarakat, yang mana masyarakat dapat menjelaskan kebebasan itu dengan tanggung jawab. Yang ketiga, hubungan demokrasi dengan pemerataan kesempatan. Demokrasi yang pada hakikatnya mengutamakan kebebasan masyarakat, artinya masyarakat mempunyai kebebasan untuk mendapatkan suatu demi kesejahteraannya. Yang menjadi fokus utama di sini ialah berkaitan dengan ekonomi. Dalam hal ekonomi, setiap individu memiliki kebebasan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi. Pemerintah hendaknya memberi keadilan terhadap masyarakat berkaitan dengan ekonomi. Yang keempat, hubungan demokrasi dengan pemilihan umum. Demokrasi dan pemilu merupakan dua kata yang saling keterkaitan, di mana pemilu merupakan proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat, dan dari berbagai tingkat pemerintahan sampai dengan kepala desa, di mana dalam memilih orang yang akan menduduki kursi kekuasaan dipilih oleh warga negara yang menikmati kebebasan luas untuk mengkritik pemerintah. Pemilihan untuk menjadi pemimpin pemerintah tersebut dilakukan secara demokrasi atau bebas. Ini berarti warga negara mempunyai kebebasan dalam memilih orang untuk menjadi pemimpinnya sesuai dengan suara hatinya tanpa harus dipaksa oleh siapapun. Yang keempat, hubungan demokrasi dengan partai. Kehadiran partai politik adalah wajib dalam pemerintahan yang demokratis. Pemilihan umum harus terbuka bagi kompetisi yang bebas. Pemilihan harus terbuka bagi banyak partai untuk berkompetisi di dalamnya. Partai-partai harus menikmati kebebasan berbicara, berkumpul, dan bergerak yang diperlukan untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah secara terbuka serta menyampaikan kebijakan kepada pemilih. Dalam pemerintah yang demokratis, selain terselenggaranya suatu pemilihan wakil-wakil rakyat yang di dalamnya terdapat kebebasan berbicara dan berpendapat, juga terdapat jaminan HAM serta aturan hukum yang jelas dan tidak memihak. Yang keenam, kriteria negara demokrasi. Yang pertama, keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat ini berarti semua keputusan yang sudah diambil sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, menjalankan konstitusi. Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat harus berdasarkan konstitusi. Yang ketiga, adanya perwakilan. Dalam sikap demokrasi terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Yang berikut, adanya sistem partai. Melalui sistem suatu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah secara sah. Yang ketujuh, kriteria negara pemerintah demokrasi modern. Yang pertama, adanya pengakuan dan perlindungan terhadap HAM warga negara. Yang kedua, adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Yang ketiga, adanya lembaga peradilan yang bebas dan independen. Yang keempat, adanya kebebasan pers. Yang kelima, adanya pengakuan terhadap perbedaan dan keragaman suku, agama, dan golongan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan pengertian dari HAM. HAM merupakan hak yang dimiliki seseorang yang melekat pada dirinya sejak dia dalam kandungan. Yang pertama, ada 4 teori HAM. Yang pertama, teori perjanjian masyarakat. Teori ini dikemukakan oleh John Locke yang menjelaskan bahwa ketika manusia berkeinginan membentuk negara, maka semua hak yang ada pada manusia
harus dijamin dalam undang-undang. Yang kedua, teori trias politika. Teori ini dikemukakan oleh Montesquieu yang menjelaskan bahwa kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang ketiga, Theory of Sovereignty of the People. Teori ini dikemukakan oleh Rawls yang menjelaskan bahwa penguasa diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat termasuk HAM. Yang keempat, teori negara hukum. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang menjelaskan bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak asasi dan kewajiban warga negara. Yang kedua, sejarah munculnya HAM. Kategorisasi HAM menjadi 3 generasi, yaitu generasi yang pertama yang pada dasarnya berusuhan dengan kebebasan dan kehidupan politik atau hak sipil dan politik. Generasi kedua yang pada dasarnya adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan generasi yang ketiga yang pada dasarnya hak yang muncul pada paruh kedua abad ke-20 dan dikemukakan dalam dokumen-dokumen yang tergolong sebagai soft law. Ketiga generasi di atas dicetuskan pada tahun 1979 oleh seorang ahli hukum Ceko-Prancis yang bernama Karel Vasak. Yang ketiga, perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia dibagi dalam beberapa poin. Poin yang pertama, periode sebelum kemerdekaan. Dalam periode ini, perkembangan HAM dapat dilihat dalam kemunculan organisasi, di mana Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditunjukkan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Yang terakhir, periode setelah kemerdekaan. Baik, terima kasih. Itu saja pemaparan materi dari saya. Sampai jumpa.